Hi teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Misari. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman pendidik yang baru mengunjungi channel ini, selamat datang. Perkenalkan, saya Misari, dan di channel ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan teknologi di dalam kelas. Dan di tahun 2025 ini kita akan juga membahas tentang peluang beasiswa untuk guru. Tentunya, karena guru adalah ujung tombak pendidikan, maka sangat penting bagi kita untuk terus mengupgrade diri kita di berbagai bidang. Di video kali ini, Misari akan berbagi tips tentang bagaimana sih cara memilih platform yang paling baik yang bisa kita gunakan dalam kelas. Sebenarnya sih bukan yang paling baik, tapi lebih ke yang paling cocok kali ya. Karena untuk memilih platform digital ataupun memilih website yang mau kita gunakan di dalam kelas itu cukup tricky. Kenapa tricky? Hal ini karena berkembangnya kejahatan atau kriminal cyber yang saat ini semakin marak. Jadi, kita harus hati-hati ketika kita harus mendaftar ke dalam website tertentu. Karena apa? Ketika kita mendaftar, biasanya kita akan memberikan informasi pribadi tentang kita. Yang artinya, website tersebut atau platform tersebut akan memiliki akses terhadap informasi-informasi privatnya kita. Jadi, sebelum kita berlangganan dengan satu layanan tertentu, ada baiknya kalau kita evaluasi dulu sejauh mana kepentingan website atau layanan yang diberikan website platform tersebut kepada kita. Salah satu tipsnya adalah dengan melihat kembali apakah website tersebut memiliki atribut pokok dari yang namanya belajar, esensi belajar. Nah, seperti kita ketahui bahwa esensi belajar itu memiliki 3 atribut pokok. Atribut pokok yang pertama yaitu apakah platform tersebut memfasilitasi siswa untuk mengaktifasi proses berpikir secara mental dan emosional. Maksudnya seperti ini, pada saat proses belajar, akan lebih baik jika proses tersebut melibatkan mental dan emosional dari si peserta didik. Misalnya nih, dalam kelas ketika kita memberikan pembelajaran, ada anak yang bertanya, ada anak yang menanggapi, sehingga terjadi diskusi. Nah, pada saat diskusi tersebut, maka terjadi aktivitas atau interaksi antara mental dan emosional si anak tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah platform yang kita gunakan dapat memfasilitasi atau dapat menstimulasi aktivitas mental dan emosional si anak. Apakah dengan menggunakan platform tersebut, kita dapat membuat anak-anak tetap engage dalam pelajaran kita? Apakah mereka memberikan pertanyaan, atau justru mereka hanya pasif dan melihat dan menonton dan mendengar saja? Tentunya jika mereka berlaku pasif, platform tersebut belum dapat memfasilitasi pembelajaran kita secara maksimal. Nah, kemudian atribut pokok yang kedua adalah adanya perubahan perilaku. Salah satu fungsi dari belajar adalah adanya perubahan, dan di sini kita menyoroti adanya perubahan perilaku. Nah, sekarang kita ingin melihat nih apakah platform yang kita gunakan benar-benar menstimulasi anak-anak untuk memiliki perubahan perilaku. Salah satu contohnya mungkin ketika kita menggunakan kelas dojo. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan kelas dojo, jadi kelas dojo ini merupakan salah satu website di mana kita bisa mengumpulkan poin dari anak-anak tersebut. Dengan menggunakan kelas dojo, anak-anak dalam satu kelas itu bisa tahu poin mereka ada berapa, dan itu bisa menstimulasi mereka untuk tetap melakukan pencapaian-pencapaian sehingga diharapkan adanya perubahan perilaku. Seperti contohnya adalah misalnya ketika mereka datang ke sekolah dengan tidak terlambat, mereka datang on time lalu kita berikan poin. Nah, platform tersebut memfasilitasi dan membuat kita lebih mudah untuk mengumpulkan poin anak-anak, dan anak-anak juga bisa mengakses dan melihat hasil dari pencapaian mereka, sehingga mereka semakin termotivasi untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Atribut yang ketiga adalah pengalaman. Nah, di sini kita wajib mempertimbangkan apakah platform yang kita pilih tersebut memberikan pengalaman yang spesifik kepada anak-anak. Contohnya nih, kalau kita ingin melihat atau belajar tentang bumi, kita menggunakan Google Maps. Nah, anak-anak memiliki pengalaman untuk melihat sendiri bagaimana sih kira-kira bentuk bumi tersebut. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan laboratorium virtual dengan menggunakan pad. Nah, di sini kita bisa melihat dan juga bisa mencoba gitu ya, bagaimana misalnya kita melakukan interaksi antar magnet atau membuat interaksi di electricity atau listrik gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya akan membantu mereka untuk belajar, sehingga kembali lagi ke atribut yang pertama, adanya perubahan atau adanya interaksi dan stimulasi antara mental dan emosional, dan kemudian adanya yang namanya perubahan perilaku, dan yang ketiga semua itu memberikan mereka pengalaman.
Diharapkan dengan memperhatikan 3 atribut pokok dalam belajar ini, kita bisa memilih dengan bijak platform mana yang paling baik yang kita gunakan untuk mencegah tersebarnya data pribadi kita secara meluas. Sampai di sini dulu bahasan kita tentang bagaimana memilih platform yang baik untuk kita gunakan di dalam kelas. Jika Bapak Ibu punya ide, kira-kira bahasan apa lagi yang bisa kita bahas di channel ini, monggo silahkan ketik di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!